pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, semua baik. Ada yang sakit toh? Tidak. Oke. Nah, semua sudah makan kok belum? Sudah. Makan apa sahur tadi? Makan bubur, Ibu. Oh, oke, pintar. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Namun, Ibu yang akan memimpin kita dalam doa. Nah, semua sudah tahu toh sikap berdoa yang baik itu seperti apa? Sudah. Oke. Nah, semua lipat tangan untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, silahkan anak-anak menyiapkan buku untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang tahu toh ini hari kita mau belajar apa? Tidak. Nah, oke. Belum ada yang tahu toh? Iya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran. Jadi yang alpa dikatakan alpa, yang sakit bilang sakit, dan yang hadir bilang hadir. Tahu kok? Sudah. Oke. Devantri Talo? Hadir, Ibu. Oke. Mita Turnai? Hadir, Ibu. Oke. Rafa Tevlopo? Hadir, Ibu. Oke. Ya, baik. Nah, semua hadir toh? Tidak ada apa, tidak ada yang sakit toh, semua hadir. Oke. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Ibu akan membacakan tema dan subtema serta pembelajaran kita hari ini. Nah, tema kita yaitu tema 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Dan pembelajaran 1 memuat 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran IPA. Oke. Nah, di sini Ibu ada menyiapkan beberapa media dan anak-anak sudah tahu ada di depan toh? Iya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 4 hari ini. Jadi, pertama, membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia dan siswa mampu untuk menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Dan ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Dan yang keempat, dengan berdiskusi bersama-sama dengan kelompok, siswa mampu menyebutkan apa itu pengertian, fungsi, dan bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf dengan percaya diri. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa anak-anak? 4, Ibu. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya, di rumah anak-anak ada punya hewan peliharaan atau tidak? Ada, Ibu. Nah, anak-anak bisa sebutkan hewan-hewan apa saja yang ada di rumah? Kelinci, anjing. Ayam, anjing, kambing, kucing. Nah, hewan-hewan di rumah ada banyak toh? Iya. Oke, pintar. Anak-anak pintar sudah bisa menyebutkan hewan-hewan yang ada di lingkungan. Nah, hewan-hewan yang ada di lingkungan itu hewan-hewan biasa bergerak menggunakan apa sah? Alat gerak apa? Kaki. Tangan, dan lain sebagainya. Nah, Ibu mempunyai suatu percakapan. Percakapan di sini ini adalah percakapan tentang seorang ayah dan seorang anak berbicara mengenai alat gerak hewan, yaitu kelinci. Nah, anak-anak bisa baca di sini. Ini, Pak, lucu ya kelinci itu, bulunya tebal dan gerakan-gerakannya lincah. Kenapa sih Pak kelinci bisa meloncat dengan berlari dengan lincah seperti itu ya Pak? Dan jawab Pak, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ gerak. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Oke. Jadi tanpa organ gerak, tidak bisa melakukan suatu kegiatan apapun di rumah dan di tempat yang lain. Nah, Ibu ada di sini, Ibu memiliki contoh alat gerak hewan. Yang Ibu ambil contoh di sini adalah kelinci. Anak-anak sudah lihat kelinci kok belum? Sudah. Kelinci ciri-ciri kemana? Lucu, imut, terus mempunyai kaki, tangan, bulu yang lembut, dan lain sebagainya. Nah, alat gerak hewan kelinci yang paling lincah itu apa? Tangan kok, kaki? Tangan dan kaki. Oke. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada organ gerak kelinci itu ada tengkorak. Tengkorak itu di bagian kepala. Terus ada tulang leher. Ada tulang kaki bagian depan. Terus tulang kaki bagian belakang. Terus ada memiliki ruas-ruas tulang belakang. Oke. Nah, hewan sah punya alat gerak. Tentu saja manusia juga memiliki alat gerak. Nah, anak-anak bisa lihat di sini nih. Ini ada contoh alat gerak hewan. Alat gerak manusia. Nah, manusia mempunyai alat gerak. Di sini ada tengkorak juga, sama dengan hewan juga punya tengkorak, manusia juga punya tengkorak. Manusia punya tulang leher, ada tulang lengan, ada tulang betis di kaki, ada tulang paha, tulang dada, tulang rahang bawah, dan tulang tangan. Nah, alat-alat gerak pada manusia ini yang bisa membantu kita untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di rumah. Oke, semua pintar, tepuk tangan. Nah, dari gambar di sini Ibu mempunyai suatu cerita. Ibu tanya anak-anak suka cerita apa sonde? Suka, Ibu. Cerita apa yang anak-anak sering baca? Cerita dongeng. Nah, cerita dongeng, ada komik, ada cerita lucu, ada puisi. Itu adalah macam-macam cerita. Cerita. Nah, di sini Ibu mempunyai suatu cerita. Nah,
cerita ini nanti anak-anak baca, terus anak-anak menentukan ide pokok dari bacaan yang ada. Oke. Nah, tapi sebelum ibu memberikan anak-anak untuk mengerjakan, ibu ada punya satu lagu alat gerak hewan dan manusia. Anak-anak bisa dengar ya. Melompat, lompat seperti kelinci. Satu dua, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. Satu dua, berenang perlahan. Yeay, semua bisa toh dengerin lagu? Bisa. Nah, dari itu lagu, terus ibu ada punya cerita di sini. Nanti ibu baca dia punya cerita, terus anak-anak tentukan dia punya ide pokok. Nah, setelah ibu jelaskan itu apa itu ide pokok, baru anak-anak mengerjakan soal yang ibu Kasih. Oke, nah cerita di sini tentang gerak ikan di dalam air. Nah, anak-anak dengar dong. Dia cerita bilang begini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan dalam air, ada di dalam air. Nah, dari cerita ini, anak-anak tahu ini ide pokok ada di mana dan dia kalimat yang jelas ada di mana. Nah, ibu jelaskan sedikit dong. Ide pokok tuh ada di awal dari sebuah paragraf atau ada di satu kalimat utama dalam paragraf. Nah, anak-anak bisa temukan ide pokok itu dari cerita. Nah, dari cerita yang ada nih, ide pokoknya yang mana coba? Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, ini adalah ide pokok dari paragraf. Nah, selanjutnya dia masuk dalam kalimat berikut itu disebut dengan kalimat penjelas. Sudah ngerti kok anak-anak? Sudah. Nah, dari cerita yang ada ini, dia punya kalimat utama itu adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lainnya. Oke, bisa kok? Sudah, Ibu. Oke, semakin tepuk tangan. Nah, dari cerita tersebut, ibu juga ada mau kasih cerita nih. Ini cerita yang baru. Nanti anak-anak duduk dengan baik dan baca ini cerita. Terus anak-anak tentukan dia ide pokok dan dia punya kalimat penjelas. Oke, silahkan ibu bagi dan masing-masing kerja ya. Oke. Anak-anak sudah bisa tentukan dia ide pokok dari itu cerita kok? Sudah, Ibu. Ya. Nah, ibu tanya dah, dari itu cerita ada berapa paragraf? Ada 5. Nah, itu cerita berbicara tentang apa? Organ gerak, hewan dan manusia. Nah, ide pokok ada di paragraf ada berapa? Ada 5. Jadi dalam setiap paragraf terdapat satu kalimat. Kita tentukan tuh dia cerita, dia paragraf, dia ide pokok. Bisa toh? Sudah, Ibu. Oke. Nah, sekarang anak-anak ibu mau duduk dalam kelompok. Jadi mulai berhitung dari angka 1 sampai 4, buat 4 kelompok dan masing-masing siswa duduk dalam kelompok. Sudah tahu duduk dalam kelompok? Sudah, Ibu. Oke, nah tugas di sini adalah dari cerita yang telah anak-anak buat dan menentukan ide pokok. Nah, sekarang tugas berikut adalah yang ide pokok yang anak-anak buat itu anak-anak kembangkan menjadi suatu paragraf yang Baik. baru. Oke, jadi dari ide pokok yang ada anak-anak kembangkan menjadi suatu paragraf yang baru dan setelah kembangkan anak-anak juga bisa buat dalam kelompok yang sama, anak-anak buat dengan pemahaman sendiri apa pengertian dari ide pokok, fungsinya ide pokok itu untuk apa, dan bagaimana cara menentukan ide pokok menurut pemahaman anak-anak. Dan anak-anak bisa tulis dalam kolom yang telah ibu sediakan di sini, bisa? Bisa, Ibu. Oke, ibu bagi dan masing-masing kelompok silahkan berdiskusi dengan waktu 15 menit dari sekarang. Anak-anak sudah bisa buat toh, sudah bisa kembangkan itu ide pokok toh? Sudah, Ibu. Oke, setelah kembangkan, sudah bisa menentukan pengertian, fungsi, dan tujuan ide pokok? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, nah ibu mau tambah sedikit. Ibu mau tambah apa itu pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan bagaimana menentukan ide pokok. Nah, di sini pengertian ide pokok adalah suatu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dalam suatu paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, tadi anak-anak sudah bisa jelaskan tuh, kali ide pokok itu terdapat di kalimat utama di awal paragraf. Nah, yang berikut fungsi. Fungsi ide pokok itu adalah untuk mempermudah anak-anak dalam menentukan suatu ide pokok. Bisa toh? Sudah, Ibu. Dan yang berikut cara menentukan ide pokok. Ada 5 langkah yang harus kita pakai untuk menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang pertama, kita harus baca seluruh isi dari teks tersebut. Setelah kita membaca, kita mengetahui itu cerita berbicara tentang apa, baru kita bisa menentukan dia punya ide pokok. Terus kita cermati juga kalimat-kalimat. Setelah cermati, kita sudah mampu untuk menentukan dia punya ide pokok. Nah, setelah itu anak-anak tandai dari cerita itu ide pokok ada di bagian mana dan dia informasi tentang apa. Itu adalah langkah yang tepat untuk anak-anak mampu menentukan ide pokok dari suatu kalimat dalam satu paragraf. Oke, tepuk tangan hari ini. Semua masih semangat? Masih, Ibu. Oke, tapi karena waktu sudah selesai, jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelum ibu tutup pembelajaran, ibu mau kasih kesimpulan untuk materi kita hari ini. Nah, kesimpulannya di sini bahwa manusia tidak dapat bergerak sendiri tanpa dibantu oleh alat gerak. Nah, alat gerak itu berupa kaki, berupa tangan, berupa kepala, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan hewan. Hewan juga tidak terlepas yang namanya alat gerak. Nah, alat gerak hewan di sini adalah ada memiliki tengkorak, memiliki kaki, dan memiliki
tangan. Tidak berbeda jauh seperti manusia. Manusia. Oke. Terus ide pokok. Ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama dalam satu Paragraf. Jadi ketika anak-anak mau menentukan, anak-anak harus baca dia punya cerita dulu. Cerita itu berbicara tentang apa, baru setelah itu anak-anak menentukan dia punya ide pokok. Oke. Baik. Itu adalah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Dan kita akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelum itu kita sama-sama akan berdoa. Dan Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Terima kasih buat teman yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.